Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dikasih judul orang-orang yang ahli ibadah tapi masuk dalam neraka. Judul ini berat sebenarnya dan harus dijelaskan lama. Tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dalam waktu yang singkat. Kita beranjak dulu dengan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari dan bisa pula kita temukan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhula ahadan amaluhul jannah." Dalam redaksi yang lain, la yadkhula ahadun minkum jannah. Maknanya sama. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya. Mendengar Rasulullah mengatakan ini, sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak masuk surga karena amal ibadahmu ya Rasulullah?" Karena sahabat melihat betapa hebatnya ibadah Rasulullah. "Wala ana," kata Rasulullah, "aku pun tak masuk surga gara-gara amal ibadah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi." Hanya saja aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata kuncinya, yaitu di kata rahmat. Jadi Rasulullah ingin tegaskan kepada kita bahwa kita tak masuk surga karena kemauan kita, tapi kita masuk surga karena kemauan Allah. Itu dulu yang kita garis bawahi. Namun jangan dulu disalahpahami. Jangan kita pikir jadi kami sia-sia beribadah, tidak begitu maknanya. Nanti akan dijelaskan. Kita garis bawahi itu dulu supaya paham, supaya kita paham judulnya. Untuk paham ke judul ini, pertama saya ingin cerita dulu tentang ada dua orang di kalangan Bani Israel, adik abang. Di kalangan Bani Israel, adik abang, adik kakak. Yang satu, si adik, antara si adik sama yang kakak tak dijelaskan. Adik kakak, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli bermaksiat. Yang ahli beribadah ini setiap saat terus memberitahu kepada ahli maksiat ini untuk menghentikan kemaksiatannya. Hanya saja berlebihan caranya. Berlebihan caranya sampai-sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Seakan-akan menunjukkan bahwa dia lebih layak masuk surga daripada saudaranya tadi. Karena dia merasa ahli ibadah, lalu kemudian dia merasa lebih hebat, sehingga keluarlah kata-kata tidak baik yang menunjuk seakan-akan dia lebih layak masuk surga daripada saudaranya. Sampai saudaranya risih, lalu kemudian minta, "Sudahlah, tinggalkan saja aku, tak perlu kamu nasihati aku lagi." Dalam hadis tersebut diceritakan, ini detail diceritakan, adik dan abang ini setelah wafat, ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disidang dengan perbuatan mereka tadi. Yang satu disidang karena dia terlalu berlebihan dalam menasihati orang, merasa lebih baik dengan ibadahnya. Yang satu lagi berbuat maksiat, lalu kemudian dia tidak ikut campur urusan orang. Apa kata Allah kepada malaikat? Ahli ibadah ini masukkan dalam neraka, yang ini masukkan dalam surga. Itu dia bagikan di dalam salah satu kitab sunan yang ada dalam Kutubus Sittah ceritanya. Cerita yang kedua, ada seorang perempuan di zaman Rasulullah diadukan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila." Ibu ini ya Rasulullah, betul contohnya ibu. Ibu ini ya Rasulullah, tahajud malamnya luar biasa bagus. Wa taqumu wa tasumun nahar.
siang hari berpuasa luar biasa ya Rasulullah. Malam hari tahajud, siang hari berpuasa. Malam hari tahajud, siang hari berpuasa. Malam hari tahajud, begitu terus aktivitasnya. Seakan-akan orang kalau lihat ini ibu cocok masuk surga dengan amal ibadahnya tadi. Tahajud malam, siangnya berpuasa. Walakin ada tetapinya ibu ini ya Rasulullah. Tu'azzi jiranaha bilisaniha. Mulut ibu ini ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya. Artinya dia suka memfitnah, dia suka menggibah, dia suka menceritakan aib tetangga. Pokoknya mulutnya nggak terjaga. Entah kalau dia ngomong orang suka sakit hati. Sahabat ingin mengukur itu. Kira-kira ya Rasulullah, ini orang cocok masuk surga atau masuk neraka? Ahli ibadah tapi mulut tak terjaga. Terkejut dengan menjawab jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Secuil pun tidak ada kebaikan dalam diri ibu ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Apa yang kita pahami dari dua kisah ini? Kita ingin paham judulnya. Judulnya adalah ahli dalam ibadah tapi justru masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cerita tentang seperti ini banyak dalam hadis. Dikisahkan orang ahli beribadah justru masuk dalam neraka. Ada lagi dulu perempuan di zaman Bani Israel, itu di dalam Sahih Bukhari dijelaskan pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Jadi dia pulang dari pelacur, lalu ada anjing yang sudah kehausan, sudah hampir mati gara-gara kehausan. Dia korek-korek tanah untuk mendapatkan tanah yang basah agar bisa dicilam, saking mau matinya anjing. Kasihan dia, lalu kemudian dilepaskan sepatunya, lalu kemudian dicari air, turun ke bawah mencari air, dia serok air pakai sepatunya, dikasih minum anjing. Gara-gara itu Allah ampunkan dosanya, lalu kemudian dijamin masuk ke dalam surga. Jadi cerita seperti ini itu banyak. Jadi sebenarnya masuk surga gara-gara rahmat Allah itu maksudnya apa? Maksud masuk surga gara-gara rahmat Allah artinya adalah, pertama maksudnya manusia itu pada dasarnya tidak menentukan dia masuk surga atau dia masuk dalam neraka. Itu mutlak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita adik kakak tadi pelajarannya adalah kita tidak boleh sombong dengan ibadah kita. Maka orang yang belajar ilmu tasawuf, dia tak pernah memandang dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Bahkan pemabuk sekalipun yang dia lihat tak pernah ke masjid justru mabuk di jalan, dia tak pernah merasa lebih hebat, lebih layak masuk surga daripada seorang pemabuk. Ada seorang pemabuk diajak terus sama jamaah tabligh untuk sholat berjamaah di masjid. Ayo masjid, ayo masjid, dia enggak. Yang pemabuk dia nggak mau masjid. Ayo ke masjid, enggak. Satu saat sampai bosan dia diajak terus, akhirnya dia mau ke masjid. Karena bosan sebenarnya, dia jadi masjid. Cuman pengurus masjid nggak kasih dia masjid. Janganlah ini orang mulutnya bau, badannya juga bau minuman, jangan dia nggak boleh sholat di masjid, nanti ganggu orang sholat, dia mabuk nanti ngeracau mulutnya. Tapi mumpung dia mau, kata Ustaz ini, biarlah dia kasih aja kesempatan sholat. Mumpung dia lagi mau dapat hidayah dia. Boleh tapi jauh-jauh dari jamaahnya. Jamaah ini 1,5 meter dari jamaah ke sana, dia biar sendirian sholat di situ. Ayo udahlah, nggak apa-apa, dijamin ya. Nanti kalau dia rusuh nanti kamu jamin, oke. Karena orang pemabuk kan nggak kontrol pikirannya. Tiba-tiba pemabuk ini di rakaat terakhirnya dia nggak bangun dari sujud. Dia mati di saat sujud terakhir. Jadi pertama memahami hadis-hadis ini, pertama memahami adalah orang tidak menentukan dirinya masuk surga atau masuk neraka. Lalu pertanyaannya, ibadahnya untuk apa? Semua orang, bahkan Rasulullah sendiri itu masuk surga karena rahmat Allah. Beribadah itu dalam rangka memancing rahmat Allah, bukan karena ibadahnya otomatis masuk surga, enggak. Bahkan dalam hadis sahih kata Rasulullah SAW, ada orang dari kecil ibadah terus sampai tua. Orang bilang ini bapak ini pasti masuk surga.
Ternyata dia di ujung hayatnya dia melakukan perbuatan maksiat, akhirnya dia masuk dalam neraka. Ada orang berbuat maksiat terus di ujung akhir hayatnya, lalu kemudian dia bertobat, cuma sekali itu dia bertobat, dia masuk surga. Jadi kalau orang masuk surga karena ibadahnya, maka hadis ini bisa batal ya. Ada seorang pemuda di zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada pendeta, datang kepada rahib. Rahib, aku mau bertobat. Apa dosamu? Aku udah bunuh 99 orang. Kamu udah bisa masuk surga, kata rahib. Kamu udah masuk neraka aja. Kamu udah bunuh 99 orang. Mana sama rahib ini? Dia bunuh rahib itu. 100 orang dia bunuh. Datang dia kepada rahib yang lainnya, ahli ibadah. Aku ini dah bunuh, baru dia 100 pembunuh. Masih bisa tak aku taubat? Katanya, pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah tertutup berapapun dosa. Dikisahkan orang ini belum sempat sebenarnya bertobat, tapi baru niat mau tobat. Mendengar cerita tadi, pendapat ulama tadi, dia mau bertobat. Dan dia pun pergilah ke tempat tujuan dia ingin bertobat. Tengah jalan dia belum sampai ke tempat tobatnya, ini orang mati. Tapi kata dalam hadis itu diceritakan apa? Yang menjemput ruhnya adalah malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput ruhnya. Bukan malaikat azab. Kalau malaikat azab ini hajab dia, tapi yang menjemput ruhnya adalah malaikat rahmat Allah. Maka dalam riwayat lain ada yang mengukur jarak dia berniat bertobat tadi dengan tempat tobatnya, ternyata sudah lebih dekat ke tempat tobatnya daripada tempat dia berniat tadi. Akhirnya dia masuk surga gara-gara itu. Maka kesimpulan pertama, jangan pernah kita merasa kita lebih layak masuk surga dibanding orang lain. Kalau tidak ada bedanya kita dengan iblis. Berarti ada sombong di hati kita. Iblis masuk dalam neraka Allah gara sombong. Ana khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dengan dia. Merasa diri lebih baik, mustahil kita bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun secuil, betul. Sombong itu apa? Merasa diri lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, maksud daripada hadis-hadis yang kita baca tadi adalah orang tak bisa hanya berhubungan bagus dengan Allah, tapi tak punya hubungan bagus dengan makhluk Allah. Duribat alaihim zillah ila masukifu ila bihablin min Allah wa hablin minan nas. Di mata Allah manusia itu hina kecuali dua hubungannya bagus. Bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan manusia. Jangankan manusia, sama kucing aja harus bagus hubungan kita. Ada perempuan di zaman Rasulullah mengurung kucing sampai mati. Dia mungkin marah sama kucing ini, dia tangkap kucing ini, dia tutup kucing itu mungkin pakai tutup sajian, wallahu a'lam apa yang digunakan. Lupa dia, mati kucing itu. Apa kata Rasulullah? Usibat al-mar'atu li hirbatin habasatha. Allah azab perempuan ini nanti dalam neraka gara-gara dia mengurung kucing ini sampai mati. Kenapa? Mungkin sama Allah hubungannya bagus, tapi sesama makhluk Allah hubungannya tak bagus. Tak bisa. Harus bagus. Kalau kita wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang masih terganggu tetangganya dengan dia. Bapak-bapak main mercun jam 2 malam, terganggu tetangganya sama dia. Tak tidur tetangganya, sakit jantung tetangganya gara-gara dia. Itu tidak ada iman bapak. Jam 1 malam anak muda masuk dalam gang, knalpot ada potong separuh, kebangun semua dalam ganggu dengan knalpot dia. Tidak ada iman. Begitu jaminan daripada Rasulullah SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna bi lisani wa yadi. Orang itu muslim, kata Rasulullah, jika mulutnya tidak menyakiti orang lain, perbuatannya tak menyakiti orang lain, baru diukur Islamnya dari situ. Jadi hadis-hadis tentang orang ahli ibadah tapi masuk dalam neraka, ceritanya pasti orang yang tak punya hubungan bagus dengan orang lain. Maka pertanyaan Allah di hari akhirat cuma dua saja. Masih berbuat syirikkah? Kurang lebih kesimpulannya dua itu.
Yang kedua, punya masalah dengan orang lain. Punya masalah dengan orang lain, kasih pahalamu pada orang yang kamu bermasalah. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut di akhirat? Orang yang bangkrut di akhirat itu, kata Rasulullah, bawa pahala banyak. Pahala sholatnya, pahala zikirnya, pahala baca Qur'annya, tapi habis pahalanya itu untuk membayar kesalahan dia pada orang di dunia. Ada orang yang carutin, ada orang yang dia gibahin, ada orang yang dia marahi, ada orang yang dia pukul kepalanya, ada orang yang hutang tak dia bayar. Semua orang yang kita zalimi di dunia ini, semuanya kita bayar pakai pahala kita. Tapi ada yang bangkrut, kata Rasulullah. Yang bangkrut mana? Yang bangkrut itu pahalanya tidak cukup membayar kesalahan dia pada orang. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus ambil dosa orang itu untuk menutupi kesalahan dia tadi. Itu bangkrut. Inilah orang ternyata rajin beribadah di dunia, tapi hasil ibadahnya untuk orang lain, dan kurang pula karena banyak orang yang dia bohongi, banyak orang yang dia curangi, akhirnya diambil dosa orang itu, akhirnya kita lihat dia masuk neraka kelak di akhirat. Nauzubillah, bismillah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah, agar kita tak menyia-nyiakan habis amal ibadah kita hanya untuk orang lain. Nauzubillah, letih kita beribadah, jangan itu hanya untuk orang lain. Jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, jaga perasaan orang lain, agar ibadah kita murni untuk kita semuanya, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu artinya kasih sayang. Allah mengasih sayangkan hambanya jika hambanya itu mengasihi hamba-hamba Allah yang lain. Man la yarham la yurham. Yang tak sayang dengan orang, dia tak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah di bumi ini, maka Allah dan para malaikat akan menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.